apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini, program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Sejak pemerintah melalui Menteri Keuangan menyampaikan bahwa tahun 2022 pandemi COVID-19 di Indonesia akan menjadi endemi, berbagai respon muncul di masyarakat. Salah satunya dari epidemiolog UB yang mengatakan bahwa pandemi COVID-19 sangat mungkin menjadi endemi dengan beberapa kriteria. Berikut penjelasan Dr. Holipah. Jadi ada endemi, pandemi, epidemi, ya. Nah, kalau misalnya endemi itu adalah kondisi di mana penyakit itu selalu ada konstan dan selalu ada di sepanjang tahun, itu adalah disebut dengan endemi. Contohnya endemi yang sekarang terjadi itu adalah demam berdarah. Kayak demam berdarah itu kan dia selalu ada jumlahnya konstan di seluruh daerah kayak gitu ya. Jadi dia ada. Kalau misalnya epidemi itu ada peningkatan jumlah dalam peningkatan penyakit dalam jumlah yang besar pada satu waktu. Nah, ini biasanya di khusus regional. Nah, ini biasanya kita sebut dengan epidemi. Kalau pandemi, ketika dia sudah menyebar ke negara lain atau ke benua lain, itu disebut dengan pandemi. Karena itu COVID-19 karena sudah menyebar pada Januari ya, kalau nggak salah Januari 2020, WHO kan mendeklarasikan COVID-19 itu sebagai pandemi. Untuk Indonesia sendiri bagaimana? Kalau untuk Indonesia mungkin nantinya ketika vaksinasi kita juga sudah seperti di negara-negara lain gitu ya, karena sekarang kan sudah sangat digiatkan ya untuk vaksinasi pertama ya. Nanti kalau misalnya sudah vaksinasi kedua kita cakupannya di atas 70% atau mungkin di atas 80%, sangat mungkin sekali gitu ya. Cuma kalau misalnya kita lihat sekarang, kalau misalnya kita bilang sekarang tentunya ini belum untuk menjadi endemi gitu. Nantinya ketika vaksinasi ini sudah meluas, terus habis itu masyarakat juga semuanya kita sudah ada herd immunity di komunitas, sangat memungkinkan COVID-19 ini akan menjadi suatu kondisi seperti itu. Kondisi daring dan pandemi tidak boleh menyurutkan gerakan mahasiswa untuk melakukan perubahan. Dosen FPUB Dwi Retnoningsih menyatakan gerakan mahasiswa saat ini dan masa pandemi harus berubah dari agent of change menjadi agent to change bersama masyarakat. Isu gerakan mahasiswa juga tidak lagi sebatas lokal dan nasional, namun gerakan mahasiswa saat ini juga bisa mempelajari isu global yang terjadi di berbagai dunia. Selanjutnya adalah terkait dengan dari peran tadi, pergerakan-pergerakan apa saja yang bisa dilakukan masa kini. Saya membaginya menjadi pergerakan mahasiswa masa kini dan pergerakan mahasiswa di era pandemi. Karena ini berbeda ya, nanti ada berapa apa sih yang bisa kita lakukan pandemi, kita hanya online saja, mau turun juga susah, mau aksi, mau menyuarakan ide juga susah begitu ya. Nanti makanya saya bagi ini pergerakan mahasiswa masa kini dan di era pandemi. Nah, di masa kini bagaimana agent of change tadi perannya sebagai agen perubah itu menuju ke agent to change. Ya. Bagaimana kita agen perubah untuk merubah. Karena perubahan menjadi merubah sudah kata kerja ya. Jadi bagaimana kita bergerak dari kita sebagai agen tapi kita sudah mulai bergerak. Lalu kita memperbanyak referensi. Caranya tadi dengan akademik ya maupun non akademik itu adalah referensi. Bagaimana nanti Anda bisa berimajinasi, menuangkan ide ya. Imajinasi jangan yang imajinasi halu loh ya. Ini imajinasi yang bisa menuangkan idenya dan gagasannya tadi. Dengan nanti menuangkan sebuah ide bisa dengan
kompetisi atau mungkin melihat situasi isu-isu yang terjadi, apa yang bisa dilakukan ya, itu kita belajar itu gitu ya. Wong aksi aja itu juga harus jelas ya. Jadi apa epistemologinya, ontologisnya sehingga Anda melakukan aksiologis. Lalu peka ya. Pergerakan apa ya? Kita harus peka terhadap lingkungan sosial. Kita makanya harus sering-sering biasanya harus terjun ke lapang ya. Bagaimana kondisi yang sekarang itu sehingga kita timbul kepekaan. Lalu juga mendalami isu-isu baik regional ya, nasional, bahkan mungkin internasional itu juga harus dimiliki. Kadang kita hanya tahu isunya ya di Indonesia saja, padahal di luar sana ya ada mungkin Palestina, Afghanistan ini yang mungkin atau di Amerika ya, isu-isu apa yang ada. Karena ini juga sangat penting. Saya punya cerita bahwa ada mahasiswa yang mengakses beasiswa internasional sampai ada yang harus dikirim ke Amerika. Nah, itu interviewnya itu ternyata ya di luar perkiraan mereka tentang partai politik, begitu ya, tentang fenomena yang ada di sekitar kita. Bayangkan kalau mereka punya pertanyaan itu tidak bisa menjawab. Nah, kenapa isu sangat penting? Karena ini akan sangat berarti sekali nantinya untuk wawasan-wawasan seperti ini untuk mengakses namanya beasiswa atau mungkin kompetisi dan sebagainya. Lalu juga menghasilkan informasi tadi diselaraskan dengan aksi, sehingga aksi yang Anda lakukan itu tidak berdasar, tetapi sudah ada referensinya, informasi yang jelas, atau orang bilang tuh jangan reaksioner ya, atau reaksi tapi tidak ada dasarnya, tapi kita aksi harus jelas. Kita itu apa yang kita usung, isu apa, persoalan apa, dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana kita selain kita beraksi juga berkarya, ya, berkarya yang sifatnya harus inovatif. Karena karya yang inovatif itu sifatnya akan abadi. Karena ada perkataan bahwa apa sih yang abadi? Yang abadi adalah perubahan. Apa yang abadi? Inovasi. Karena namanya inovasi itu kan baru ya. Jadi inovasi lagi ada lagi dan itu akan sifatnya abadi. Dan ketika kita sudah nanti tidak ada, semuanya akan hilang, tapi jasa dan karya kita yang akan dikenang. 1.242 mahasiswa baru yang hadir pada PKKMB FISIP UB 2021 mendapatkan perspektif dari 3 kepala daerah di Indonesia, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Ketiga kepala daerah ini dipilih karena program kerjanya yang dinilai kreatif dan adaptif dalam menghadapi persoalan, seperti disampaikan oleh Dekan FISIP UB berikut ini. 3 kepala daerah ini dianggap sebagai kepala daerah yang inspiratif ya. Walaupun kepala daerah lain juga inspiratif, misalnya Jawa Barat, kemudian yang di luar Jawa juga inspiratif. Akan tetapi paling tidak kita tidak mungkin mendatangkan semuanya. Akan tetapi 3 wilayah inilah yang kemudian inovatif dan melakukan satu aktivitas-aktivitas yang konkret ya. Dan ketiga kepala daerah ini adalah ketiga kepala daerah yang dalam hal ini dalam tanda kutip ya itu dianggap moncer. Ya. Pertama misalnya Mas Ganjar itu dengan program yang saya disebutkan tadi yaitu Sobotonggo. Kemudian Mas Anies juga bisa mengendalikan mengenai COVID-19. Bu Khofifah sendiri juga seorang gubernur perempuan yang sangat inspiratif. Nah, harapannya para anak-anak kita, mahasiswa baru khususnya, itu adalah mendapatkan satu suntikan keilmuan yang baru, yang kemudian memotivasi dirinya untuk bisa lebih lagi
kreatif. Karena di dalam kondisi pandemi ini kita harus bisa berbuat sesuatu walaupun dalam keterbatasan. Nah, ini harapannya sehingga ketika gubernur ini kita datangkan. Dan kemudian alhamdulillah semuanya bisa hadir, cuma Bu Kofifa ada waktu yang mendesak, kemudian diwakilkan kepala dinas pendidikannya tadi. Akan tetapi itu sebetulnya adalah apa yang disampaikan oleh kepala dinas pendidikan itu adalah dari narasi-narasi Ibu Gubernur. Nah, itulah yang kemudian harapan kita memberikan semangat karena 1.242 mahasiswa yang kita terima pada hari ini dari sekitar kurang lebih 22.000 mahasiswa yang masuk di FISIP tersaring 1.242 mahasiswa. Ini bukan sesuatu yang sedikit. Dan kita punya tanggung jawab di masa pandemi ini agar mahasiswa terus termotivasi untuk bergerak. Limbah sabut kelapa yang terbuang percuma di Desa Sri Mulyo Dampit diubah menjadi media tanam kokofit dan kokofiber oleh mahasiswa FTP-UB sehingga bernilai ekonomi. Dalam proses pembuatannya, mahasiswa FTP menggandeng ibu-ibu rumah tangga di desa tersebut agar dapat memberi tambahan penghasilan bagi warga sekitar. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sauki Abdai Lubis, berasal dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. Di sini kami akan memberitahu info kegiatan program kami, yaitu membuat suatu produk yang bernama Kokopit dan Kokofiber. Awal mula dari produk ini yaitu usulan dari masyarakat setempat bertempat di Kecamatan Dampit, Desa Sri Mulyo, Kabupaten Malang. Di situ kami berdiskusi dengan kepala dusunnya bahwa kalau di daerah tersebut ada permasalahan limbah sabut kelapa yang tidak teratasi. Masyarakat cuma bisa memanfaatkan cuma bahan bakaran sampah atau yang bahkan hanya ditumpuk begitu saja. Padahal yang kita ketahui kalau limbah sabut kelapa itu dapat dimanfaatkan kalau misalnya kita manfaatinya secara optimal. Baik, langsung saja. Kami 5 mahasiswa Universitas Brawijaya di sini dari tim PKM Pengabdian Masyarakat dengan dosen pembimbing Pak Joko Prasetyo mengusulkan program yang bernama Kofeat, yaitu produk yang berupa kokopit dan kokofiber. Nah, dalam pembuatan kokopit dan kokofiber kami juga mengenalkan teknologi mesin berupa teknologi mesin pertanian, yaitu berupa mesin chopper. Ya, itu mesin chopper udah pada umumnya sudah tahu lah, tapi kami sedikit memodifikasinya pada pisau pencacahnya, supaya karena kan yang diolah itu sabut kelapa kan keras gitu, jadi sedikit modifikasi lah pada mesin chopper itu yang bekerjasama juga dengan bengkel. Tujuan kami membuat produk itu dengan teknologi supaya masyarakat tahu lebih mengenal teknologi pertanian ini secara umum. Profesor I. Gede Nyoman Wardana dari jurusan Mesin Fakultas Teknik UB meraih penghargaan sebagai dosen dengan publikasi internasional terbanyak pada GREF Award 2021. Tercatat 148 publikasinya masuk dalam Scopus dengan 28 publikasi masuk grade tertinggi. Jumlahnya sekitar, saya lupa ya, 145-an lah mungkin, karena baru masuk kemarin satu lagi. Jadi 145 publikasi di Scopus ya, di Scopus jurnal internasional. Nah, kemudian dari sekian banyak itu kan jurnal itu kan ada rankingnya ya. Ada yang ranking 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, saya yang masuk ke dari 145 itu yang masuk ke jurnal tertinggi ranking 1 Elsevier itu sekitar 28. Kemudian yang ranking 2 itu 28. Nah, kemudian sisanya itu adalah ranking 3. Jadi memang untuk masuk ke ranking 2, 3 itu sangat-sangat ini ya, sangat-sangat berat ya.
Nah, artinya berat itu kenapa? Karena itu sangat membutuhkan fasilitas, gitu ya. Fasilitas seperti laboratorium dan sebagainya. Nah, kita di Indonesia bisa masuk ke itu di Brawijaya khususnya, gitu ya, di teknik mesin, lebih spesifik lagi, yang kita nggak punya lab, gitu. Artinya punya lab, tapi lab tidak mendukung untuk itu. Nah, disitulah diperlukan satu strategi, satu usaha yang keras, sehingga hampir 30 jurnal saya itu masuk ke ranking tertinggi. Itu pun di Elsevier. Saya kira itu, dan itu terjadi karena juga saya punya murid-murid yang memang luar biasa, gitu ya, luar biasa. Karena tidak semua orang Indonesia, murid di Indonesia itu mampu diajak untuk menembus jurnal-jurnal tertinggi seperti itu, ya. Karena orang-orang di luar negeri biasanya umumnya, ya. Tapi, nah, kita juga ternyata punya murid seperti itu, gitu ya. Universitas Brawijaya kembali menggelar pelaksanaan vaksinasi dosis kedua AstraZeneca bagi dosen dan tenaga kependidikan di Gedung Samanta Krida pada Sabtu 21 Agustus lalu. Penerima dosis kedua ini adalah Sivitas UB yang telah mendapatkan suntikan dosis pertama pada 24 Mei 2021. Ketua tim vaksinasi UB, Dr. Ansori, menyampaikan bahwa UB akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk terus mendukung masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasinya. Hari ini kita memvaksin vaksin kedua AstraZeneca untuk tenaga sivitas akademik, yaitu dosen dan beberapa tenaga pendidikan. Itu yang sudah divaksin pertama di tanggal 24 dan 25 Mei 2021. Jadi ini vaksin keduanya, itu sasarannya ada sekitar 1.700-an. Jadi untuk komitmen UB di vaksinasi ini, UB memberikan dukungan penuh kepada kita baik dari sisi dana maupun tenaga. Jadi di sini seperti dilihat ada petugasnya dari dokter-dokter yang UB, ada alumni juga, ada mahasiswa juga, ada dosen-dosen dan tendik juga yang terlibat dalam panitia vaksin. Vaksinasi akan terus kita usahakan, mungkin lebih kepada koordinasi dengan Dinkes juga. Jadi kalau misalnya kita memang mengajukan lagi untuk ada sivitas atau alumni yang mungkin membutuhkan vaksin, nanti akan kita koordinasikan juga dengan Dinas Kesehatan seperti itu. Ya, harapannya masyarakat lebih banyak yang divaksin, jadi lebih banyak yang terlindungi dari penyakit COVID-19 ini, dan pandemi ini semoga segera bisa berakhir. Kota Malang melalui Badan Penghubung Daerah Jatim menghadirkan pertunjukan virtual seni musik tradisi disertai komedi ludruk dengan judul Bakso Malang pada Anjungan Jatim Taman Mini Indonesia Indah. Pertunjukan virtual ini merupakan agenda rutin Anjungan Jatim dan juga untuk mengenalkan potensi wisata, budaya, serta kuliner dari Kota Malang. Musik kreativitas tradisi berjudul Bakso Malang. Kota Malang sudah terkenal dengan kekayaan kulinernya.
Salah satunya adalah bakso Malang, terdiri dari pendol goreng, mie, siomay yang dicampur dengan kaldu nikmat. Sedapnya bakso Malang disajikan lewat sebuah seni pertunjukan musik tradisi dengan kreatif dan dibumbui drama komedi. Gamelan laras slendro, tembang malangan, dan gaya ludrukan diracik sedemikian rupa sehingga nampak komunikatif dan menghibur. Hadirin sekalian, selamat menyaksikan. Produk UKM Indonesia mulai dari fashion, kria, hingga makanan seperti tempe, durian, hingga kakao diminati oleh warga Jepang. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melalui Atase Perdagangan Tokyo gencar mempromosikan produk UKM Indonesia melalui ajang Foodex 2021. Selain ajang Foodex, Atase Perdagangan Indonesia di Tokyo juga menggandeng toko online terbesar di Jepang, Rakuten, untuk menjual produk UKM Indonesia.
informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker, dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas.